Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk teman-teman dan Bapak Ibu semua yang sedang menonton video ini. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi pertemuan ketiga, yaitu mengenai resiko kredit, mata kuliah manajemen resiko, yang diajarkan oleh Bapak Dr. Sparta dari Indonesia Banking School. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Peti Harima Paranginangin. Saya lulusan dari Diploma 3 STAN tahun 2013. Lalu saya menjadi mahasiswa aktif di S1 Manajemen Indonesia Banking School tahun ajaran 2023. Kini saya bekerja di instansi pemerintahan dan saya juga memiliki channel YouTube yaitu Peti Harima. Sebelumnya saya akan menginformasikan bahwa materi yang akan saya bawakan nanti ini berdasarkan dari 2 buku dan beberapa jurnal juga website. Yang pertama ini ada buku dari Financial Institution Management, Risk Management Approach dari Anthony Saunders, dan yang kedua ada Risk Management in Banking 4th Edition dari Joel Basis. Oke, pertama kita akan melihat dulu agendanya yang akan saya bawakan. Yang pertama ini saya akan menjelaskan mengenai resiko kredit, yaitu pengantar resiko pinjaman individu. Yang kedua yaitu masalah kualitas kredit, ini mencakup jenis-jenis pinjaman. Nanti akan dijelaskan jenis-jenis pinjaman. Yang pertama ada pinjaman komersial dan industri, ada pinjaman real estate, ada pinjaman individu atau konsumen, lalu yang terakhir ada pinjaman lainnya atau ada other credit. Selanjutnya juga saya akan menjelaskan mengenai menghitung imbal hasil dari pinjaman. Nah, yang pertama ada imbal hasil yang dijanjikan secara kontraktual dari pinjaman. Yang kedua ada imbal hasil yang diharapkan dari pinjaman. Ini ke record ya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai keputusan kredit retail versus grosir. Yang selanjutnya juga saya akan menjelaskan pengukuran resiko kredit, yaitu model resiko gagal bayar, model kualitatif, model kuantitatif, dan juga model baru untuk pengukuran resiko kredit dan penetapan harga. Oke, sebelum masuk ke resiko manajemen resiko, maaf. Maksud saya sebelum kita masuk pada resiko kredit, saya akan mereview sedikit mengenai manajemen resiko itu sendiri. Menurut dari buku Financial Institution Management oleh Anthony Saunders, manajemen resiko adalah proses yang dilakukan lembaga keuangan untuk mengukur, mengendalikan, dan mengelola resiko yang terkait dengan berbagai aspek operasionalnya. Manajemen resiko ini sebenarnya selalu kita temui ya setiap hari, walaupun tidak hanya di lembaga keuangan, tapi di kehidupan sehari-hari juga kita melakukan yang namanya manajemen resiko. Nah, resiko-resiko ini tuh termasuk, kalau dari bukunya Saunders, resiko ini termasuk resiko kredit, resiko pasar, likuiditas, operasional, dan juga resiko lainnya yang dihadapi lembaga keuangan dalam menjalankan fungsinya. Tujuan utama dari manajemen resiko ini adalah untuk melindungi stabilitas keuangan lembaga tersebut dan memastikan keberlanjutan operasinya, sambil tetap memberikan nilai maksimal kepada stakeholder atau pemegang sahamnya. Nah, manajemen resiko ini mencakup berbagai teknik dan pendekatan untuk mengidentifikasi, juga mengukur potensi kerugian, serta menerapkan strategi untuk memitigasi resiko tersebut.
lembaga keuangan menggunakan metode seperti stress testing, value at risk atau VAR, dan pengukuran resiko lainnya untuk memantau exposure mereka terhadap kondisi pasar yang berubah-ubah dan potensi kerugian dari gagal bayar pinjaman atau fluktuasi pasar. Sekarang kita masuk ke definisi resiko kredit. Resiko kredit itu apa? Resiko kredit itu adalah resiko kerugian akibat wan prestasi atau penurunan status kredit peminjam. Resiko wan prestasi ini adalah resiko bahwa peminjam itu gagal memenuhi kewajiban hutangnya. Nah, wan prestasi itu memicu kerugian total atau sebagian dari jumlah yang dipinjamkan kepada pihak lawan. Ini berdasarkan dari buku Joel Basis tahun 2015. Nah, ada pula pengertian risiko kredit dari laman website ocbc.id. Risiko kredit ini adalah kerugian yang berhubungan dengan potensi kegagalan dalam memenuhi kewajiban membayar kredit ketika waktu jatuh tempo. Dengan kata lain, risiko kredit ini kemungkinan debitur nggak mampu nih membayar pinjamannya. Ada dua hal yang mempengaruhi tingkat risiko kredit ini, yaitu yang pertama besarnya exposure kredit, serta kualitas exposure kredit itu sendiri. Jadi semakin tinggi hutang, maka semakin tinggi pula exposure kreditnya. Sementara itu, kualitas exposure dalam resiko kredit adalah kemungkinan gagal bayar serta diukur dari kualitas cicilan yang dilakukan oleh debitur atau kita gitu sebagai debitur. Jika nilai jaminan kredit di debitur semakin rendah, maka kualitas exposure kreditnya pun semakin rendah pula. Artinya resiko kredit yang ditanggung akan semakin tinggi. Nah, kalau kita melihat dari pengertian resiko kredit, ini penting ya untuk mencari tahu definisi apa sih sebenarnya resiko kredit ini. Saya juga akan mencantumkan pengertiannya dari laman website Kementerian Keuangan ya, sebagai regulator juga. Jadi menurut dari website resminya Kementerian Keuangan, manajemen resiko adalah usaha untuk mengelola resiko dengan cara memonitor sumber dari resiko, melacak serta melakukan serangkaian upaya agar dampak resiko ini bisa diminimalisir. Kurang lebih pengertiannya sama ya. Nah, dari laman website ini juga menjelaskan bahwa tujuannya itu adalah melacak sumber dari resiko itu sendiri. Lalu yang kedua, menyediakan informasi resiko bagi organisasi. Yang ketiga, meminimalisasi kerugian akibat terjadinya resiko. Selanjutnya, memberikan rasa aman bagi stakeholder atau pemegang saham ya. Dan menjaga stabilitas serta pertumbuhan organisasi. Kurang lebih sama dari bukunya Joel Basis juga, pengertiannya sama. Oke. Ini juga dalam bukunya Saunders, dia menjelaskan ada pengertian resiko kredit dari perspektif industri manajemen resiko kredit dari Wells Fargo nih. Wells Fargo Company ini dia sebuah lembaga jasa keuangan juga ya yang ada kalau nggak salah di San Francisco ya di Amerika. Dia salah satu yang jumlah asetnya juga besar. Nah, resiko kredit diartikan sebagai resiko kerugian yang terkait dengan wan prestasi peminjam atau rekanan. Resiko kredit terjadi pada banyak aset dan exposure mereka seperti kepemilikan surat hutang, derivatif tertentu dan pinjaman, sorry. Nah, pembahasan ini akan difokuskan pada portofolio pinjaman mereka yang merupakan komponen aset terbesar pada neraca yang beresiko kredit. Wells Fargo ini mengelola risiko kredit dengan menetapkan kebijakan kredit yang mereka yakini baik untuk menjamin bisnis baru sambil memantau dan meninjau kinerja portofolio pinjaman yang ada. Mereka juga menggunakan berbagai aktivitas manajemen dan memantau risiko kredit untuk mengurangi risiko yang terkait dengan berbagai faktor yang mempengaruhi pinjaman yang mereka miliki atau yang mereka buat gitu. Nah, di antaranya tuh yang mereka lakukan ini ada sekitar 7 nih.
Yang pertama, konsentrasi pinjaman dan kualitas kredit terkait. Yang kedua, ada resiko kredit tekanan. Yang ketiga, ada kondisi ekonomi dan pasar. Yang keempat, ada mandat legislatif atau peraturan, ini dari regulator ya. Yang kelima, ada perubahan suku bunga. Yang keenam, ada aktivitas merger dan juga akuisisi. Nah, yang terakhir ada resiko reputasi. Ada sebuah quote mengenai kredit, yaitu segala bentuk resiko tidak bisa dihilangkan, namun bisa dikurangi atau diatur sedemikian rupa. Jika melihat dari quote tersebut, berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa apapun yang dilakukan akan memiliki resiko, bahkan dalam ranah bisnis. Dari sektor perbankan, di mana setiap nasabah tentunya memiliki berbagai macam latar belakang, seperti latar belakang pekerjaan, pendidikan, lingkungan, serta tempat tinggal, bahkan sampai latar belakang histori pembelian sebuah barang gitu. Mereka tuh melihat faktor-faktor latar belakang yang dimiliki oleh setiap nasabah. Tentunya bank akan mengukur ya tingkat resiko sebelum memutuskan untuk memberikan kredit itu kepada nasabah. Contohnya seperti nasabah yang memiliki pekerjaan sebagai wira swasta. Nah, ini sedikit riskan, tapi uh, biasanya juga untuk kredit itu wira swasta itu yang dari usaha menengah kecil itu biasanya juga ada perbantuan dari pemerintah ya. Nah, biasanya nih kalau sebagai wira swasta akan mendapatkan penilaian skor kredit berbeda dibandingkan dengan seorang manajer perusahaan besar gitu. Jadi berbeda-beda ya. Misalnya ada dari pekerjaannya satu dengan yang lainnya, berarti penilaian untuk resiko kreditnya pun berbeda-beda. Seperti itu. Nah, kita masuk ke proses pengawasan manajemen risiko keuangan. Kita diatur secara terus. Jam 2:10 masuknya besok. Kalau saya cari kejiwaan, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu definisi resiko pinjaman individu. Individual loan risk adalah sebuah resiko yang berasal dari kreditur yang dilihat dari segi umur, pekerjaan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Resiko yang timbul dari seorang atau kreditur bisa berbagai macam bentuknya. Salah satunya yaitu resiko gagal bayar atau one prestasi. Untuk mencegah timbulnya gagal bayar atau default dan berujung one prestasi, tentunya seorang manajer keuangan atau financial institution manager harus dapat menganalisa latar belakang dari calon konsumennya dan juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi default atau gagal bayar utang. Sebagai contoh, yang diutarakan oleh Saunders pada bukunya yang diisi tahun 2018, manajer keuangan haruslah melihat kemampuan bayar calon konsumennya ya berdasarkan atas peraturan atau regulasi di mana cicilan kredit maksimal 15% dari pendapatan negara Amerika.
Walaupun kenyataannya keputusan akan bergantung pada manajer keuangan itu sendiri. Apakah calon konsumen dengan cicilan lebih dari batas yang ditentukan dapat disetujui atau tidak? Ya, aku lupa bilang banding. Gue nggak bareng orang telat 50 menit tuh. Oh, udah lo bilang ya? Ambil kalau siapa. Nah, selanjutnya ini saya akan membahas contoh nyata nih di Amerika Serikat pada tahun sekitar 2008. Eh, ini masuk eh, dijadikan film gitu ya. Ada film namanya The Big Short. Saya akan menjelaskannya. Nah, contoh kasus individual loan rates terbesar pada abad 21 ini adalah kejadian pecahnya bubble mortgage pada pasar perumahan di Amerika pada tahun 2008 sampai dengan 2009. Pada buku Saunders ini memberikan informasi terkait adanya kolaps atau kolapsnya pasar Amerika yang disebabkan tidak adanya diversifikasi portofolio yang dilakukan oleh bank aset manajemen di sana seperti JP Morgan, Bear Stearns, Lehman Brothers, dan lainnya. Maksudnya, diberikan kepada nasabah yang memiliki kemampuan kredit yang rendah. Berapa orang mempunyai latar belakang?
Oke, jadi plotnya ini menceritakan krisis keuangan di Amerika pada tahun 2008 yang yang diakibatkan oleh pecahnya bubble investasi pada sektor perumahan. Pada tahun 2007, beberapa orang, ini saya akan menceritakan ya, ceritakan dari filmnya ini ya, karena ini seru banget buat kalian pelajarin itu karena based on true story gitu. Pada tahun 2007, beberapa orang yang mempunyai latar belakang dalam sektor keuangan seperti Dr. Bury, Jared Vanett, hingga Mark Baum melihat adanya indikasi nih kegagalan bayar oleh konsumen-konsumen KPR di Amerika karena adanya fraud, terutama terhadap pinjaman yang memiliki bunga tinggi yaitu mortgage atau KPR. Terlebih lagi, pinjaman tersebut diberikan kepada nasabah-nasabah yang memiliki kemampuan kredit yang rendah. Bahkan imigran yang notabene bukan sebagai warga asli Amerika juga mendapatkan fasilitas kemudahan KPR dari bank di Amerika. Nah, menurut penulis dari film ini, kisah Buri, sorry kalau salah penyebutannya ya, kisah Buri yang diceritakan di The Big Short menarik karena ia dapat menyimpulkan bahwa krisis keuangan akan terjadi karena kredit macet dari KPR sejak tahun 2006. Pendapatnya si Bury ini tidak langsung diterima dan bahkan dianggap tidak masuk akal gitu. Terutama karena pasar perumahan Amerika Serikat itu kan dikenal sangatlah kuat gitu ya, kan negara adidaya juga gitu. Pada saat itu surat berharga MBS yang didasarkan pada KPR mendapat peringkat triple A oleh lembaga pemeringkat kredit Standard and Poor ini. Lalu melakukan short pada pasar perumahan dianggap hal yang gila gitu. Tapi ternyata diprediksi Bury ini ternyata krisis benar-benar terjadi pada tahun 2008 gitu. Nah, Bury ini menemukan bahwa banyak dari para kreditor rumah selama ini merupakan orang-orang yang nggak layak buat dikasih kredit gitu. Ada sebuah surat berharga yang dinamakan sebagai mortgage backed security di Amerika Serikat. Nah, seseorang yang membeli MBS, nih disingkatnya MBS ya, MBS ini percaya bahwa ke depannya market perumahan Amerika Serikat akan terus bertumbuh dengan rating yang tinggi. Nah, penjualan MBS ini laris manis tuh pada saat itu. Nah, Bury justru tidak tertarik sama sekali dengan MBS ini karena dia tadi kan sudah memprediksi sejak tahun 2006 itu kan bahwa akan ada krisis global gitu. Nah, salah satu faktor besarnya itu adalah kredit macet pada sektor KPR ini. Ia justru membeli kredit default swap atau CDS. Nah, CDS ini tuh pada dasarnya itu adalah asuransi krisis. Jadi ketika krisis benar-benar terjadi, uh, dia akan mendapatkan keuntungan yang besar gitu. Nah, 2 tahun setelahnya gitu, market itu benar-benar kolaps. Keuangan Amerika tumbang, lembaga keuangan seperti Lehman Brothers yang sudah berdiri lebih dari 100 tahun terpaksa bangkrut. Keadaan benar-benar kacau, tetapi Bury ini serta sedikit orang yang membeli CDS ini mendapatkan keuntungan yang luar biasa dari posisi short mereka. Seperti itu. Nah, ini rangkumannya lagi. Dalam film The Big Short ini memperlihatkan bahwa resiko dari kelalaian yang disengaja dengan tidak dianalisanya kemampuan bayar nasabah, sehingga menimbulkan bom waktu gagal bayar yang sewaktu-waktu dapat meledak gitu. Dan ini benar terjadi di Amerika Serikat. Selain itu, dalam film ini juga kita dapat melihat bahwa banyak kualitas kredit yang buruk namun ditutupi demi mendapatkan keuntungan sesaat. Contohnya gabungan obligasi yang berisiko tinggi digabungkan menjadi satu uh, dan harga beli obligasi tersebut dengan rating atau peringkat yang lebih baik sehingga nasabah atau perusahaan yang membeli obligasi tersebut tentunya akan mengira bahwa apa yang mereka beli itu produk unggulan, padahal kenyataannya itu sebaliknya. Nah, fraud yang terjadi pada film ini salah satunya adalah pelanggaran dalam bentuk manipulasi kredit skor atau FICO score. Hal ini bisa aja kita lihat dari pemberian kredit atau pinjaman kepada orang yang bahkan tidak memiliki penghasilan
ataupun pekerjaan bisa diberikan fasilitas kredit atau pinjaman di mana dalam film ini disebut dengan istilah ninja loan. Saking pengennya banyak, ya pokoknya perusahaan-perusahaan ini pokoknya maunya banyak nasabahnya gitu ya. Tapi tanpa melihat menganalisis betul-betul gitu calon nasabahnya ini apakah layak atau tidak gitu. Oke, selanjutnya, nah ini ada contoh kasus yang kedua. Ini sebelum krisis Amerika itu kita udah krisis duluan nih. Indonesia sudah lebih dulu mengalami krisis moneter pada tahun 97 sampai 98. Keadaan Indonesia saat itu sungguh memprihatinkan. Ya, jadi sebelum dari krisis AS, Indonesia sudah lebih dulu mengalami krisis moneter tahun 97-98. Keadaan Indonesia waktu itu parah banget dari sisi ekonomi, politik, semua panas waktu pada saat itu. Banyak sekali bank-bank yang kolaps, kerusuhan terjadi di mana-mana, ratusan perusahaan mulai dari skala kecil hingga konglomerat bertumbangan. Harga-harga semua naik, sektor konstruksi, manufaktur, perbankan adalah sektor yang dinilai terpukul cukup parah. Nah, penyebabnya itu apa? Yang pertama ada merosotnya nilai tukar rupiah, yang kedua akumulasi utang swasta, yang ketiga ada kesalahan sistem perbankan dan pemerintahan, yang keempat yaitu situasi politik. Masa itu memang masa yang panas sekali waktu era Bapak Soeharto. Yang kelima yaitu penundaan bantuan dari IMF atau International Monetary Fund. Nah, mengutip laporan tahunan BI tahun 1998, jumlah kredit macet di perbankan nasional mencapai 10,2 triliun per April tahun 97, naik sebesar 7,7% dibandingkan akhir tahun 1996. Akibatnya saat kurs rupiah jeblok, utang falas perbankan membengkak. Di saat yang sama, debitur yang terpapar krisis ini kesulitan untuk membayar kewajiban falasnya kepada bank gitu. Padahal saat yang bersamaan bank-bank tersebut memiliki LC atau letter of credit yang telah jatuh tempo dan mereka tidak mungkin memenuhi kewajibannya. Sehingga mereka meminta bantuan likuiditas dari bank sentral yaitu Bank Indonesia. Kita masuk pada masalah kualitas kredit. Dalam 30 tahun ini, tentunya financial institution atau lembaga jasa keuangan terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu dan berbagai kejadian yang terjadi selama ini. Contoh pembelajaran yang sangat terlihat yaitu yang tadi terjadinya krisis 2008 sampai 2009 yang memukul raksasa bank investasi seperti Bear Stearns dan JP Morgan, mengakibatkan keterpurukan ekonomi. Tentunya banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya, dan inilah yang membuat banyak negara, khususnya Indonesia, untuk lebih memperketat lagi regulasi terkait kualitas kredit melalui resiko bisnis. Perubahan kebijakan pada lembaga jasa keuangan tentunya juga dibantu oleh peran regulator. Untuk Indonesia tentunya ada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Peran dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia tentunya merupakan kunci kestabilan pada industri keuangan, terutama untuk membuat kebijakan atau peraturan yang berkaitan dengan resiko bisnis, seperti membuat peraturan OJK nomor 1 garing POJK titik 05 garing 1 tahun 2015 mengenai penerapan manajemen resiko, dan tentunya akan terus berkembang seiring dengan perkembangan industri keuangan. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis pinjaman. Jenis-jenis pinjaman itu ada pinjaman komersial dan industri, pinjaman real estate, pinjaman individu konsumen, dan pinjaman lainnya. Pinjaman komersial atau komersial dan industri pada dasarnya diperuntukkan bagi perusahaan atau korporasi sebagai pinjaman. Adapun pembagiannya adalah
Pertama, kredit sindikasi atau syndicated loan merupakan jenis pinjaman yang plafon pinjamannya sangat besar dan biasanya didapatkan dari beberapa lembaga jasa keuangan secara kolektif atau gabungan kreditur. Contohnya nih, pembangunan infrastruktur yang membutuhkan biaya sangat besar dan dapat diajukan melalui kredit sindikasi yang sumber dananya didapatkan dari beberapa bank gitu. Yang kedua ada kredit dengan agunan atau secured loan. Ini merupakan jenis pinjaman menggunakan jaminan atau agunan sebagai pinjaman ke kreditur. Contohnya fasilitas kredit dengan menjaminkan BPKB mobil seperti refinancing pada produk kredit kendaraan bermotor Bank BCA. Ini sebagai contoh aja. Lalu yang ketiga ada kredit tanpa agunan atau unsecured loan, yaitu merupakan jenis pinjaman yang memberikan pinjaman tanpa adanya agunan ke kreditur. Contohnya fasilitas kredit tanpa agunan atau KTA yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya tanpa adanya jaminan agunan. Oke. Nah, ini contoh-contohnya nih. Yang pertama ada contoh kredit sindikasi Bank of China. Ya, ini dari website laman resminya mereka. Yang kedua ada contoh kredit dengan agunan. Ini ada contohnya KKB Refinancing. Ini dari website bca.co.id. Yang terakhir ada contoh kredit tanpa agunan. Nanda Ibu, hati-hati Ibu. Ya Ibu, semangat. Iya, semangat Ibu. Ya, ini yang terakhir ada contoh kredit tanpa agunan. Ini dari danacintadigital.com. Ya, nih ajukan KTA instan dalam 60 detik. Tapi teman-teman tetap harus berhati-hati ya ini ketika mengambil pinjaman KTA, terutama KTA di bank atau di financial institution lainnya, lembaga-lembaga keuangan lainnya. Harus berhati-hati ya. Oke, yang kedua kita masuk ke pinjaman real estate atau kredit pemilikan rumah atau KPR biasa kita sebut ya. Merupakan jenis pinjaman yang diberikan untuk kepemilikan rumah. Pada buku Saunders terdapat dua suku bunga yang diberikan kepada calon nasabah. Yang pertama yaitu suku bunga tetap atau fixed rate, merupakan ketentuan suku bunga yang sudah ditetapkan pada jangka waktu tertentu. Yang kedua ada suku bunga yang dapat berubah atau floating rate atau adjustable rate. Ini merupakan ketentuan suku bunga yang dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti dari acuan suku bunga yang telah ditetapkan oleh Bank Sentral. Untuk Indonesia tentunya Bank Sentral adalah Bank Indonesia. Nah, di sebelah kanan ini ada contoh KPR dari Bank Mandiri. Lebih pasti dan mudah pindah cicilan ke ke Mandiri KPR. Yang sampingnya ada KPR dari Bank BCA. Dia fixed rate 3 tahun hingga 31 Juli 2024. Ini fixed rate-nya 3,95%. Saya mau cerita sedikit mengenai KPR ya. Dari pengalaman pribadi saja sih. Saya pernah menggunakan KPR untuk membeli rumah di wilayah Bekasi. Pada saat itu saya kurang lebih meminjam KPR itu 300 juta dengan cicilan 10 tahun. Uh, Ketika tahun kelima itu saya ingin melunasinya, gitu. Melunasinya, akan tetapi ternyata pas saat dilunasi uh, pokok hutangnya dan yang harus kita bayar itu masih 300 juta juga gitu. Padahal kita sudah 5 tahun jalan apa cicilannya gitu. Nah itu ditambah dengan penalti gitu karena tidak 10 tahun gitu. Ternyata di awal-awal itu memang kita harus membayar bunganya terlebih dahulu ya. Maka ketika misal kita ada uang untuk melunasinya itu ternyata eh, kayak tidak berubah gitu. Apa yang kita pinjam kayak nggak ngurang gitu utang kita gitu. Padahal itu ya karena banyak bunganya tinggi tadi itu gitu.
Nah, suku bunga KPR ini kan ngikutin suku bunga Bank Indonesia gitu ya. Ketika suku bunga naik, maka kita ikut naik nih. Tapi kalau suku bunga turun, pada saat kayak kemarin waktu pas lagi ada COVID itu, kita itu nggak bisa langsung ikut turun, tapi kita harus mengajukan dulu ke banknya. Ini pengalaman saya juga kemarin pada saat COVID itu kita harus mengajukan dulu untuk menurunkan bunga dari perbankan itu. Dan itu belum tentu di ACC dari perbankan gitu. Jadi hati-hati. Kalau KPR ini apa ya? Jatuhnya jadi kayak komitmen gitu ya. Nah, dari pengalaman yang saya punya ini dan kemampuan ekonomi saya hingga kini gitu, saya jujur saya akan menghindari yang namanya kredit-kredit lagi gitu. Tapi di sini saya hanya sharing dan kita tetap harus mempelajari inti-inti dari materi-materi terutama mengenai resiko kredit ini. Ya, itu pengalaman. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai jenis-jenis pinjaman. Nah, pinjaman individu atau individual consumer loan merupakan jenis pinjaman yang diberikan langsung oleh lembaga jasa keuangan, bisa dalam bentuk kartu kredit atau bentuk lainnya sesuai dengan produk yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Nah, adapun bentuk dari pinjaman individu yaitu pinjaman fleksibilitas atau revolving loan merupakan pinjaman individu yang diberikan kepada nasabah lembaga jasa keuangan di mana pinjamannya dapat ditarik beberapa kali namun tetap dalam jumlah plafon yang telah ditentukan oleh kreditur atau lembaga jasa keuangan tersebut. Nah, contohnya ini pada Bank Arta Graha. Mereka memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya sejumlah 500 juta gitu misalnya dengan sistem plafon di mana pinjaman tersebut bisa digunakan kapanpun dan plafonnya itu akan kembali terisi apabila nasabah telah membayar kredit yang telah digunakan gitu. Jadi kayak terrefill ulang gitu. Nah, ini contohnya nih ada di halaman websitenya ada revolving loan dari Bank Arta Graha International. Nah, jenis-jenis pinjaman lainnya nih, kita masuk ke jenis-jenis pinjaman lainnya. Eh, Pinjaman lainnya ini bentuknya beraneka ragam ya, termasuk pembiayaan untuk petani, lembaga jasa keuangan non-bank, bank luar negeri, dan masih banyak lainnya seperti yang disebutkan dalam bukunya Saunders. Em, Nah ini contohnya ada BCA Finance nih. BCA Finance ada kredit mobil bekas. Lalu Busan Auto Finance ini ada kredit motor baru. Nah ini yang terakhir ada Aku Laku. Aku Laku ini ada kredit handphone. Nah, yang dijelaskan Saunders bahwa jenis-jenis pinjaman terutama yang ada di Amerika sejatinya juga dilakukan di Indonesia walaupun hmm, saya juga mau sedikit cerita nih soal kredit handphone nih. Gimana nih teman-teman ada yang pernah kredit handphone nggak? Apa ada ini yang beli iPhone boba pakai kredit gitu? Nah, saya tahun berapa ya? Tahun 2022 kemarin sempat mengajukan kredit untuk laptop ya. Sama-sama barang elektronik ya untuk laptop. Nah, eh, itu bayarnya cicilan 12 tahun gitu ya, dibayar tiap bulan gitu. Nah, ketika ini saya nggak usah sebutin nama institusinya ya, tapi dia cukup kredibel gitu, sangat kredibel bahkan itu menjadi nama mall gitu, itu perusahaan yang sangat besar juga. Saya pikir kan tidak mungkin gitu ya, tidak mungkin perusahaan yang sangat besar seperti itu eh, berkata-kata yang aneh-aneh gitu kan. Nah, tapi saya pernah ada satu kali cicilan itu karena ini cicilannya itu kan via transfer gitu ya. Jadi kadang bisa kelewat sehari atau kelewat 2 hari gitu kan ya. Nah, pada saat itu saya baru kelewat 1 hari, 1 hari, 1 hari saya kelewat. Nah, itu dari mereka collectionnya langsung ngubungin saya via telepon dan itu semua kalimat kebun binatang keluar gitu kayak makanya saya cukup kaget juga ya dengan pinjaman-pinjaman seperti ini kayak luar biasa.
ya itu pengalaman juga, makanya eh, itu sih saya juga akhirnya jadi kayak agak trauma juga kalau mengajukan kredit-kredit ini gitu ya. Oke, kita masuk ke jenis-jenis pinjaman. Berdasarkan yang dijelaskan oleh Saunders, bahwa jenis-jenis pinjaman terutama yang ada di Amerika sejatinya juga dilakukan di Indonesia, walaupun terdapat beberapa perbedaan ya, namun tidak keluar dari jenis-jenis pinjaman yang telah disebutkan oleh bukunya dari Saunders ini. Nah, contohnya pada kategori pinjaman komersial dan industri, terdapat jenis pinjaman dengan agunan tanpa agunan gitu, di mana kedua jenis pinjaman ini juga masuk ke dalam pinjaman individu gitu. Ya, kalau dia udah bilang. Sekarang kita masuk ke menghitung imbal hasil dari pinjaman ya. Return on loan atau penghasilan dari pinjaman yang diberikan dipengaruhi oleh beberapa faktor nih, yaitu yang pertama suku bunga saat perjanjian kontrak, yang kedua biaya yang ditimbulkan pada saat perjanjian kontrak, yang ketiga ada biaya risiko yang timbul, keempat ada biaya agunan yang berkaitan dengan pinjaman, yang kelima ada biaya lainnya. Nah, ini rumusnya nih ya. 1 tambah K sama dengan 1 plus off plus BR plus. Ini sebenarnya margin ya, harusnya M ya. Tapi ini kalau di bukunya Saunders, uh, lambangnya O gini, ini O. Bagi 1 min B sekali 1 min RR. Nah, di mana saya akan membacakan keterangannya. BR ini adalah base lending rate atau suku bunga dasar yang ditetapkan oleh bank. Nah, O coret ini nih, O coret atau M lah, M kita sebut aja M, itu adalah credit risk margin, yaitu margin atau biaya resiko kredit yang ditambahkan pada suku bunga dasar. Nah, off ini adalah fee atau biaya jasa yang dikenakan ketika perjanjian pinjaman dilakukan. Kalau B kecil ini adalah compensating balance atau persentase dari pinjaman yang harus ditahan oleh bank dan tidak dapat digunakan oleh peminjam gitu. Nah, RR ini adalah reserve requirement atau syarat cadangan yang ditetapkan oleh bank sentral. Ini dinyatakannya dalam persentase juga. Nah, K kecil yaitu ini tadi adalah return on loan atau hasil yang diharapkan dari pinjaman tersebut. Nah, pembilang ini nih adalah arus kas masuk bruto yang dijanjikan ke bank per dolar yang dipinjamkan. Ini karena dari buku Saunders ya, jadi menggunakan dolar yang mencerminkan biaya langsung ditambah dengan suku bunga pinjaman atau BR. Dalam penyebutnya, untuk setiap $1 yang dipinjamkan bank, ia mempertahankan B kecil sebagai saldo kompensasi yang tidak menghasilkan bunga. Jadi ini 1 min B adalah hasil bersih dari setiap $1 pinjaman yang diterima oleh peminjam dari bank. Namun karena B atau saldo kompensasi ini dipegang oleh peminjam di bank dalam rekening simpanan gitu, eh, maka mengharuskan lembaga penyimpan untuk menyimpan cadangan yang tidak menghasilkan bunga atau rendah gitu ya pada suku bunga RR terhadap saldo kompensasinya. Jadi, manfaat bersih dari persyaratan saldo kompensasi ini harus mempertimbangkan biaya untuk menahan persyaratan cadangan tambahan. Arus keluar bersih oleh bank per $1 pinjaman adalah 1 min 1 RR atau 1 dikurangi dengan persyaratan saldo kompensasi yang disesuaikan dengan cadangan yang ada. Nah, ini kalau hubungan matematikanya kayak gimana sih gitu ya. Suku bunga dasar dan margin resiko kredit nih, BR dan M ini ya.
Ini merupakan komponen suku bunga dan margin resiko kredit yang meningkatkan total biaya yang harus dibayar oleh peminjam. Jadi ketika suku bunga dasar atau BR dan margin ini meningkat, maka biaya pinjaman akan naik. Nah, yang pada akhirnya akan meningkatkan return on loan kita gitu ya, on loan dari perbankan gitu dihasilkan oleh pemberi pinjaman. Nah, kalau fee base ini, off ini nih juga langsung menambah total biaya pinjaman. Dia peningkatan biaya jasa ini juga menaikkan return on loan yang dihasilkan oleh pemberi pinjaman. Nah, yang ketiga ada compensating balance atau B kecil ini. Jadi, ketika B meningkat, maka jumlah dana yang tidak dapat digunakan oleh peminjam akan lebih besar, sehingga mengurangi keuntungan efektif yang dapat dimanfaatkan oleh peminjam. Akibatnya, return yang diterima bank akan meningkat karena pemberi pinjaman mengendalikan sebagian besar dana tersebut. Seperti itu. Nah, sekarang RR nih, reserve requirement. Jika RR naik, jika ini naik, maka jumlah uang yang bisa digunakan bank untuk mendapatkan keuntungan lebih kecil, ya, lebih kecil. Akibatnya return yang dihasilkan mungkin akan turun karena ada lebih sedikit dana yang bisa dikelola oleh bank secara aktif, gitu. Jadi RR-nya naik ini bank rugi. Hubungan RR sama K ini negatif ya. Nah, kita masuk ke contohnya nih. Nah, ini contohnya dari buku Saunders juga. Jadi suku bunga pinjaman pada pinjaman sebesar 10%, di mana BR adalah 6% dan O atau M-nya itu adalah 4%. Jadi kalau ini tambah ini jadinya 10%. Nah, yang kedua membebankan biaya organisasi pinjaman sebesar 1/8% atau 0,125% kepada peminjam. Yang ketiga, menetapkan persyaratan saldo kompensasi sebesar 8% untuk disimpan sebagai pinjaman tanpa bunga menanggung simpanan yang diminta. Yang terakhir, menyisihkan cadangan sebesar 10% dari simpanan yang disimpan di Federal Reserve. Misalnya rasio cadangan tunai terhadap simpanan Fed adalah 10%. Nah, kita masukin aja nih dari soal ini, kita masukin ke rumusnya di sini. Jadi 1 plus K sama dengan 1 plus 0,00125 ditambah 0,06, ini dari persentase jadi angka biasa, 0,06 tambah 0,04 dibagi dengan 1 min 0,08 dikali 0,9. Jadi hasil yang didapatkan ini ketika sudah dihitung ya, K-nya ini mendapatkan 10,91%. Nah, ini tentu lebih tinggi ya daripada pengembalian bunga sederhana yang dijanjikan atas pinjaman tersebut. Sehingga K lebih besar dari BR plus 4 yaitu 10%. Nah, sekarang kita masuk ke resiko gagal bayar. Resiko gagal bayar atau default risk adalah resiko bahwa peminjam tidak dapat atau tidak mau memenuhi persyaratan yang dijanjikan berdasarkan kontrak pinjaman. Resiko gagal bayar biasanya ada pada tingkat tertentu dalam semua pinjaman. Nah, rumusnya itu yaitu ini ya, 1 plus ER sama dengan P kali 1 plus K plus 1 min P kali 0. Di mana P adalah probabilitas pelunasan pinjaman secara penuh, sehingga bank menerima pokok dan bunga sesuai yang dijanjikan. Sedangkan 1 min P adalah probabilitas gagal bayar atau default risk, di mana fee tidak menerima apapun, yaitu 0. Sehingga kalau ini fee-nya 0, berarti kan ini kali ini 0 ya. Jadi rumusnya itu berubah menjadi ER sama dengan P kali 1 plus K min 1. Nah, dalam beberapa rentang, ketika biaya dan suku bunga pinjaman meningkat, kemungkinan peminjam membayar pengembalian yang dijanjikan dapat menurun, yaitu K dan P mungkin berhubungan negatif. Akibatnya bank biasanya harus mengendalikan risiko tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke keputusan kredit retail versus grosir.
Dalam menentukan sebuah keputusan kredit, seorang manajer keuangan tentunya memiliki beberapa keputusan yang harus diambil berdasarkan analisa dan peraturan. Pada konteks retail versus wholesale atau grosir yang diterjemahkan oleh Saunders, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan pemberian fasilitas kredit antara retail dan wholesale. Lebih tertuju dari jumlah pinjaman yang akan diberikan dan juga portofolio dari sang peminjam. Nih, contohnya pada kasus retail, seorang nasabah kaya yang ingin mengajukan kredit pembelian mobil Rolls-Royce kemungkinan akan diberikan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan nasabah dengan latar belakang cukup yang akan meminjam uang untuk membeli mobil Honda gitu. Berbeda dengan kasus wholesale di mana lebih banyak menggunakan analisa terkait tingkat suku bunga dan jumlah pinjaman untuk mengontrol risiko kredit. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa terkadang manajer lembaga jasa keuangan akan memberikan kredit dengan suku bunga yang lebih rendah kepada nasabah yang mempunyai portofolio yang baik dengan tingkat resiko kegagalan bayar yang rendah. Dengan kata lain nih, bila dikaitkan dengan proyek kredit dengan tingkat resiko yang tinggi, setara dengan tingkat gagal bayarnya gitu. Jadi seorang manajer lembaga jasa keuangan ini harus jeli dan harus meneliti. Nah, itu tadi harus ngelihat dari histori para nasabahnya itu sendiri ya. Untuk itu, lembaga jasa keuangan tentunya harus melihat dari berbagai sudut pandang, tidak hanya berdasarkan background nasabah. Nah, itu nggak boleh dari background nasabah juga, melainkan juga dari resiko yang akan timbul, baik dari segi kuantitas pinjaman, sehingga dapat menentukan bagaimana kualitas sebuah pinjaman berdasarkan resiko kredit itu. Gitu. Sekarang kita masuk ke pengukuran resiko kredit. Nah, ini ada model risiko gagal bayar yang terdiri dari kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif ini disebutkan di bukunya Saunders, namanya juga credit scoring model. Yang kedua ada model baru untuk pengukuran risiko kredit dan penetapan harga. Pada dasarnya, untuk mengetahui seberapa besar risiko dari sebuah keputusan dalam memberikan kredit dan pinjaman, kita harus melihat seberapa besar tingkat kegagalan bayar dari nasabah yang akan diberikan persetujuan kredit itu gitu. Dengan kata lain, menurut Saunders, sebagai lembaga jasa keuangan bergantung dari besarnya informasi yang diberikan oleh nasabah tersebut. Contohnya, saat kita mengajukan pinjaman untuk membeli sebuah mobil misalnya, maka lembaga jasa keuangan akan mengumpulkan informasi sedalam-dalamnya, mengenali latar belakang kita, baik dari pekerjaan, keluarga, ataupun pendidikan berdasarkan dokumen yang kita berikan pada saat pengajuan pembelian kendaraan. Hal ini dilakukan dengan dasar bahwa lembaga jasa keuangan ingin menilai kemampuan bayar kita, ini kan kredit komitmen ya, melalui dokumen yang telah diberikan sehingga bisa memutuskan apakah pengajuan akan disetujui, apakah kita sebagai nasabah harus menaikkan uang muka atau bahkan ditolak pengajuan pinjamannya atau kredit kendaraan yang diajukan. Pada prinsipnya, lembaga jasa keuangan mempunyai metode-metode sendiri untuk memberikan penilaian terhadap calon nasabahnya, baik berupa pinjaman dan juga obligasi. Salah satu metode yang digunakan oleh lembaga jasa keuangan adalah dengan menerapkan metode covenants atau membuat perjanjian antara debitur dan kreditur. Menurut Saunders, ini perjanjian ini bisa termasuk memberikan limitasi kepada nasabah terhadap pinjaman lainnya selama masa pinjaman itu berlangsung gitu. Jadi berpengaruh. Nah, sekarang kita masuk ke model risiko gagal bayar kualitatif. Pada metode kualitatif, seorang manajer keuangan dari lembaga jasa keuangan haruslah mencari sumber informasi data yang berasal dari eksternal seperti riwayat pemakaian kartu kredit, sampai ke pemeringkatan kredit. Adapun yang perlu diperhatikan yaitu
Yang pertama, faktor dari nasabah yang akan meminjam eh, yang akan meminjam ini terdiri dari yang pertama, reputasi dari histori pembayaran nasabah yang ingin mengajukan pinjaman kredit. Histori ini antara kreditur dan debitur dapat memberikan pengaruh terhadap keputusan seorang manajer lembaga jasa keuangan dalam memberikan hasil keputusan kredit yang diajukan. Yang kedua, struktur modal, maaf maksud saya struktur modal peminjam atau rasio hutang terhadap ekuitas akan mempengaruhi keputusan pemberian kredit pinjaman. Yang ketiga, ada semakin tinggi tingkat fluktuasi pendapatan dari seorang nasabah akan menentukan keputusan kredit yang akan diberikan. Sebagai contoh, bisnis startup gitu misalnya, yang memiliki pendapatan yang tinggi namun tidak menentu. Tentunya tidak semenarik dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki pendapatan stabil ya, dengan jangka waktu yang cukup lama gitu. Nah, yang terakhir ada agunan atau barang yang dijaminkan untuk mendapatkan kredit atau pinjaman dari lembaga jasa keuangan. Itu faktor yang pertama. Nah, faktor yang kedua ini yaitu faktor market yang spesifik terdiri atas yang pertama, siklus bisnis. Siklus bisnis merupakan hal yang penting bagi manajer lembaga jasa keuangan dalam menentukan persetujuan pemberian kredit atau pinjaman karena sangat terkait dengan tinggi rendahnya tingkat gagal bayar seseorang. Yang kedua, tingkat suku bunga juga ikut menentukan kondisi ekonomi dari sebuah negara, di mana kebijakan moneter yang dibuat oleh otoritas akan berpengaruh terhadap lembaga jasa keuangan dan tentunya semakin memperketat pemberian kredit atau pinjaman ke nasabah. Nah, selain kualitatif, ada pula metode kuantitatif. Kuantitatif atau credit scoring model ya. Ini ada uh, dua tipe dari model ini. Yang pertama adalah linear probability model dan n-logit model. Model ini menggunakan data masa lalu seperti rasio keuangan sebagai masukan ke dalam model untuk menjelaskan pengalaman pembayaran kembali pinjaman lama. Nah, yang dinilai dari pinjaman yang lama. Model ini memproyeksi nilai ekspektasi probabilitas default jika pinjamannya diberikan. Model ini membagi pinjaman lama ke dalam dua kelompok, yaitu pinjaman yang gagal bayar atau PD1, nanti saya jelaskan. Yang kedua adalah pinjaman yang tidak gagal bayar. Nah, logit dan probabilitas linear model ini, di mana probabilitas linear melihat histori dari seorang nasabah ya, seperti yang saya jelaskan tadi, seperti rasio finansial dan histori pembayaran atau pembelian. Nah, yang kedua itu ada diskriminasi linear model, adalah ketika seseorang manajer lembaga jasa keuangan membagi kategori nasabah menjadi dua nih, yaitu individu dengan tingkat gagal bayar yang tinggi dan individu dengan tingkat gagal bayar yang rendah. Pada tipe yang pertama nih, ada linear probability model and logit model. Tadi saya udah jelasin ya, kalau model ini membagi pinjaman lama ke dua kelompok pengamatan bagi manajer ya. Yang pertama, pinjaman yang gagal bayar yaitu PD1 dan pinjaman yang tidak gagal bayar atau PD0. Kemudian menghubungkan pengamatan ini melalui regresi linear ke serangkaian variabel kausal X yang mencerminkan informasi kuantitatif tentang peminjam ke I gitu, kesekian gitu, sehingga persamaan atau rumusnya menjadi sebagai berikut. PDI ya sama dengan eh, BX plus kesalahan atau error gitu. Nah, di mana beta ini adalah estimasi pentingnya variabel J, misalnya leverage gitu, dengan menjelaskan pengalaman pembayaran masa lalu si peminjam. Jika kita mengambil estimasi beta dan mengalihkannya dengan X yang diamati untuk calon peminjam, jika kita dapat memperoleh nilai yang diharapkan dari PD untuk calon peminjam. Nilai tersebut
dapat diartikan sebagai probabilitas gagal bayar bagi peminjam atau EPD sama dengan 1 min P, yaitu sama dengan probabilitas gagal bayar yang diharapkan, di mana P adalah probabilitas pembayaran kembali pinjaman atau expected probability of default gitu. Nah, tipe yang kedua ini adalah linear diskriminan model. Jadi model probabilitas linear dan logit memprediksi peluang gagal bayar dari pinjaman yang diberikan. Sementara itu, model diskriminan ini membagi peminjam ke dalam dua kelompok resiko, yaitu yang tinggi dan yang rendah, gitu, berdasarkan karakteristik tertentu. Model diskriminan linear seperti yang dikembangkan oleh Altman menggunakan data historis dan rasio keuangan untuk mengklasifikasikan peminjam dalam kategori gagal bayar atau tidak. Nah, rasio-rasio ini digunakan untuk meramalkan tingkat resiko gagal bayar peminjam berdasarkan data peminjam sebelumnya. Nah, ini fungsi Altman ini atau rumusnya itu sebagai berikut. Z sama dengan 1,2 X1 tambah 1,4 X2 tambah 3,3 X3 tambah 0,6 X4 tambah 1 X5. Di mana skor Z merupakan indikator default dan bukan ukuran probabilitas default atau PD. Nah, ini saya jelaskan variabel-variabelnya ya. X1 adalah rasio modal kerja atau total aset. Yang X2 ini adalah rasio laba ditahan atau per total aset. Yang X3 ini rasio laba sebelum bunga dan pajak per total aset. X4 ini nilai pasar ekuitas per nilai buku total liabilitas. Nah, kalau yang X5 ini rasio penjualan terhadap total aset. Ya. Nah, model analisis diskriminan ini yang dikembangkan oleh Altman untuk perusahaan manufaktur yang diperdagangkan secara publik di Amerika Serikat. Variabel indikator Z adalah ukuran keseluruhan klasifikasi resiko gagal bayar dari peminjam komersial. Hal ini tergantung pada nilai berbagai resiko keuangan peminjam atau X tadi gitu. Dan bobot kepentingan rasio-rasio ini berdasarkan pengalaman masa lalu yang diamati dan dari peminjam yang gagal bayar versus yang tidak gagal bayar yang diperoleh dari model analisis diskriminan. Oke, sekarang kita masuk ke uh, sorry, salah nih. Model baru dari pengukuran risiko kredit. Astagfirullah. Kali pembayaran apa? Oh, ini benar ya. Enggak ada penjelasannya.
Karena struktur derivasi resiko kredit dapat terlihat. Pitch rate. Oh, oke. Oh, ini apa deh? Hmm. Tanda loh. Hmm. Iya, nggak bisa. Gue kemarin mau ngerjain di rumah nggak bisa.
Penghasilan diharapkan. Iya gitu yield. Ternyata maturity hanya. Kerja menawarkan imbal hasil lebih tinggi untuk memastikan risiko yang lebih besar dibandingkan dengan instrumen seperti treasury strips. Nah, ya kita masuk ke model baru dari pengukuran risiko kredit. Pada saat ini terdapat beberapa model baru dari pengukuran risiko kredit, di mana model baru ini juga mengikuti perkembangan kondisi dari perekonomian masing-masing negara ya, serta aturan-aturan yang berlaku. Ada beberapa contoh pengukuran baru yang saat ini berjalan menurut Saunders di bukunya, yaitu yang pertama, termin struktur derivasi risiko kredit yang dapat dilihat melalui pihak ketiga seperti pemeringkat. Dalam buku Saunders disebutkan bahwa Standard and Poor atau S dan P ini membagi peringkat menjadi 7 kategori, dan Indonesia juga menganut model ini sama gitu seperti yang dilakukan oleh Pevindo ataupun Fitch Rating. Pemeringkat biasanya memiliki standarisasi tersendiri untuk menentukan dan menilai kelayakan dari sang calon nasabah atau debitur seperti tingkat likuiditas, profitabilitas, dan kapasitas utang, dan juga yang lainnya. Nah, ini kita bisa lihat pada kurva di bawah ini. Kurva di bawah ini menggambarkan hubungan antara imbal hasil atau yield dan jangka waktu atau maturity dari dua jenis obligasi yang berbeda, yaitu obligasi korporasi dengan peringkat kredit B dan treasury strips gitu. Kedua instrumen keuangan ini memiliki imbal hasil yang berbeda berdasarkan tingkat resiko dan jangka waktu tertentu gitu. Nah, sumbu Y ini atau yield menunjukkan imbal hasil yang diharapkan dari obligasi dalam persentase. Nah, sedangkan sumbu X ini atau maturity menunjukkan jangka waktu obligasi dalam tahun 1 hingga 2 tahun. Nah, interpretasi datanya nih, obligasi korporasi yang grade B ini memiliki imbal hasil yang lebih tinggi karena tingkat resikonya juga lebih tinggi. Pada tahun pertama, yieldnya yaitu 7,8%, meningkat menjadi 10% di tahun kedua. Obligasi korporasi dengan peringkat B umumnya dianggap memiliki resiko gagal bayar yang lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi yang berperingkat lebih baik, misalnya A atau AA atau bahkan triple A, sehingga investor menuntut imbal hasil yang lebih tinggi sebagai kompensasi dari resiko yang akan dihadapi. Nah, sedangkan treasury strips ini merupakan instrumen keuangan yang sangat aman karena didukung oleh pemerintah ya, tetapi dengan imbal hasil yang lebih rendah tentunya. Pada tahun pertama, yieldnya hanya 2,05% gitu, meningkat aja nyampe ke 3% gitu di tahun kedua. Ini mencerminkan bahwa tingkat resikonya tuh rendah karena investor lebih yakin bahwa pemerintah akan memenuhi kewajiban pembayarnya gitu. Jadi peningkatan yield obligasi korporasi dibandingkan dengan treasury strips menggambarkan derivasi resiko kredit. Investor menuntut premi resiko yang lebih tinggi untuk berinvestasi di obligasi yang memiliki peluang lebih besar untuk gagal bayar. Nah, selanjutnya yaitu kemungkinan gagal bayar dalam satu kali pembayaran. Ya. Probabilitas gagal bayar pada instrumen utang satu periode, asumsikan bahwa lembaga keuangan masyarakat mengembalikan yang diharapkan pada sekuritas utang perusahaan 1 tahun tanpa kupon ya.
sama dengan setidaknya pengembalian bebas risiko pada obligasi treasury 1 tahun tanpa kupon. Misalkan nih, P, jika P adalah probabilitas utang perusahaan dilunasi, maka 1 min P adalah probabilitas gagal bayar. Jika terjadi gagal bayar, tingkat pemulihan dianggap 0, sehingga kerugian 100%. Manajer akan bersikap acuh antara sekuritas perusahaan dan obligasi treasury. Jika pengembalian yang diharapkan dari sekuritas perusahaan sama dengan pengembalian bebas resiko, seperti itu. Nah, ini rumusnya P kali 1 plus K sama dengan 1 plus I. Tuh. Dengan menunjukkan pengembalian yang dijanjikan secara kontraktual pada obligasi treasury 1 tahun sebagai 1 plus K. Dan pada obligasi treasury 1 tahun bebas resiko kredit sebagai 1 plus I. Manajer bank akan bersikap acuh ya tadi ya. Karena apa? Jika pengembalian yang diharapkan dari sekuritas perusahaan itu sama aja dengan pengembalian bebas resikonya. Sekarang kita masuk ke mortality rate approach. Manajer keuangan dapat menggunakan pengalaman historis atau masa lalu untuk mempelajari atau menganalisis resiko gagal bayar daripada hanya mengandalkan struktur jangka waktu suku bunga saat ini. Mereka dapat memperhitungkan tingkat mortalitas obligasi dan pinjaman dengan kualitas yang sama untuk menghitung kemungkinan gagal bayar. Nah, dalam model ini, P1 adalah probabilitas bahwa obligasi atau pinjaman dengan kualitas kelas B akan bertahan pada tahun pertama setelah diterbitkan. Dengan demikian, 1 min P1 adalah tingkat mortalitas marginal, yaitu probabilitas bahwa obligasi atau pinjaman tersebut akan gagal bayar pada tahun pertama penerbitan. Singkatnya, jika P1 adalah probabilitas obligasi atau pinjaman bertahan pada tahun pertama, maka 1 min P1 adalah marginal mortality rate atau MMR atau probabilitas gagal bayar pada tahun pertama. Nih, jadi ada MMR1 sama dengan total value of grade B bonds defaulting in year one of issue. Dibagi dengan total value of grade B bonds outstanding in year one of issues. Gitu. Nah, ini kita masuk pada RAROC models ya. RAROC atau Risk Adjusted on Capital digunakan untuk mengevaluasi dan menetapkan harga risiko kredit berdasarkan data pasar. Prinsip utama dari RAROC ini adalah alih-alih hanya menilai ROA atau pengembalian yang dijanjikan dari pinjaman, manajer bank membandingkan pendapatan bunga dan biaya yang diharapkan dengan risiko pinjaman tersebut. RAROC ini menghitung laba bersih setelah biaya pendanaan yang diperoleh dari pinjaman dibagi dengan modal resiko yang dialokasikan untuk menutupi potensi kerugian. Jadi rumusnya gini, RAROC sama dengan 1 year net income on loan dibagi dengan loan, asset, risk, or capital at risk. Model RAROC ini dia itu menghitung laba bersih setelah biaya pendanaan ya tadi ya, yang diperoleh dari pinjaman dibagi dengan modal resiko yang dialokasikan untuk menutupi potensi kerugiannya. Jadi pinjaman ini hanya disetujui jika RAROC ini lebih tinggi dari pengembalian modal ekuitas atau ROE yang diharapkan untuk oleh pemegang saham gitu. Jadi RAROC pinjaman turun di bawah tingkat yang diinginkan, persyaratan pinjaman perlu disesuaikan agar kembali menguntungkan. Jadi RAROC ini berfungsi sebagai alat ukur mengukur resiko kredit serta menetapkan harga pinjaman di lembaga keuangan. Nah, kita sekarang masuk ke ini sepertinya sudah yang terakhir ya teman-teman, option models. Nah, option models atau model opsi resiko gagal bayar.
Dalam teori yang dikembangkan oleh Merton, Black, and Scholes, ketika sebuah perusahaan mengambil utang melalui obligasi atau pinjaman bank, perusahaan tersebut memiliki opsi berharga untuk gagal bayar atau membayar kembali. Jika proyek investasi gagal dan perusahaan tidak bisa membayar utangnya, perusahaan dapat memilih untuk gagal bayar aja gitu dan menyerahkan asetnya kepada pemberi pinjaman gitu. Karena pemegang ekuitas memiliki tanggung jawab terbatas, kerugian mereka hanya sebesar modal yang diinvestasikan. Tetapi jika proyek berhasil, perusahaan dapat menyimpan keuntungan setelah membayar hutangnya. Seperti itu. Nah, KMV Corporation yang kemudian diakuisisi oleh Moody's memanfaatkan teori ini nih untuk membuat model pemantauan kredit yang mengukur frekuensi resiko gagal bayar yang diharapkan atau EDF dari perusahaan besar. Model ini sekarang digunakan secara luas oleh banyak perusahaan besar di Amerika Serikat untuk memperkirakan resiko gagal bayar oleh satu perusahaan. Nah, ini kita bisa lihat yang pertama ada borrowers pay off from loan, yaitu sumbu horizontalnya X merepresentasikan aset A peminjam, sedangkan sumbu vertikal Y menunjukkan pay off atau hasil untuk pemegang saham. Pada saat aset A lebih kecil dari nilai utang B, peminjam berada dalam kondisi negatif atau rugi karena aset yang dimiliki tidak cukup untuk membayar kembali hutang. Ini ditunjukkan oleh garis datar atau garis negatif pada rentang 0 hingga B. Nah, ini. Ketika aset A melebihi utang B atau A lebih besar dari B, maka peminjam memiliki kelebihan aset setelah membayar hutang, sehingga payoff mulai meningkatkan secara linear. Ini menjelaskan bahwa jika aset perusahaan meningkat setelah memenuhi kewajiban utang, pemegang saham dapat meraih keuntungan. Gitu. Nah, yang model kedua ini ada debt holder payoff from loan. Nah, jadi sumbu horizontal X-nya ini menunjukkan aset A yang sementara sumbu vertikal menunjukkan payoff untuk pemegang utang. Saat aset A kurang dari B, utang, pemegang utang hanya menerima aset yang tersedia yang lebih kecil dari nilai hutang. Ini terlihat dari garis yang naik dari 0 ke B. Ya, ini naik nih dia. 0 ke B. Pada rentang 0 hingga A1, ini 0 sampai ke B. Ini berarti pemegang hutang hanya menerima aset yang tersedia yang lebih kecil dari nilai hutangnya. Setelah aset mencapai nilai utang B, yaitu A sama dengan B, pemegang utang menerima nilai penuh utang tersebut yang ditunjukkan oleh garis datar mendatar ini. Artinya pemegang hutang tidak lagi menerima lebih dari jumlah yang dipinjamkan, bahkan jika aset perusahaan bertambah lebih dari B gitu. Nah, ntar dulu, balik dulu ke option models ini. Jadi kesimpulannya untuk borrowers payoff menunjukkan bahwa peminjam atau pemegang saham hanya dapat mendapatkan keuntungan setelah aset perusahaan itu melebihi dari hutangnya gitu. Nah, sedangkan kalau yang debt holders payoff itu menunjukkan bahwa pemegang utang hanya dapat mendapat jumlah yang dipinjamkan meskipun aset perusahaan bisa lebih tinggi dari jumlah tersebut gitu. Sebaliknya jika asetnya kurang dari nilai utang, pemegang utang itu hanya menerima bagian dari aset yang tersisa gitu. Nah, ini adalah penjelasan dari option model atau model opsi resiko gagal bayar. Oke, kita masuk ke kesimpulannya. Kesimpulannya pada chapter 10, ini kalau di buku Saunders ini masuk ke chapter 10 ya. Pada chapter ini memberikan pemahaman mendalam tentang resiko kredit dalam pinjaman, termasuk bagaimana kita bisa mengukur, maksud saya misalnya manajer jasa keuangan mengukur dan mengelola resiko tersebut melalui berbagai model dan strategi. Dengan memahami kualitas kredit, jenis-jenis pinjaman, serta perbedaan antara keputusan kredit retail dan juga grosier.
lembaga keuangan dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam menyeimbangkan imbal hasil dan resikonya. Contoh nyata di Indonesia menunjukkan pentingnya penerapan manajemen resiko kredit yang efektif untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional lembaga keuangan. Nah, dengan pengelolaan resiko kredit yang baik, lembaga keuangan tidak hanya melindungi diri mereka sendiri dari kerugian finansial, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi nasional dengan menyediakan pendanaan yang diperlukan bagi individu dan bisnis untuk berkembang di suatu negara. Kita tidak ingin terjadinya ada krisis moneter seperti tahun 97 dan 98, apalagi yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2008 itu karena efek dari berbagai masalah-masalah yang tidak dapat ditanggulangi gitu. Jadi manajemen risikonya masih kurang baik gitu, baik dari sisi regulator, lembaga keuangan itu sendiri, ataupun individu-individunya yang mengajukan pinjaman. Jadi kita harus lebih aware, kita harus lebih mengerti tentang materi ini secara utuh. Dan kita juga tetap harus mempelajari bagaimana manajemen risiko ini dalam dunia perbankan, baik di Indonesia maupun di luar negeri gitu. Mungkin sekian presentasi dari saya, PTW Harima. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata ataupun ada salah pemaparan yang saya jelaskan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Sparta telah mengajarkan manajemen risiko ini kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk referensinya tadi ini ada beberapa website juga. Ini website-website yang saya masukkan ke dalam referensi. Untuk bukunya itu hanya ada dua, yaitu Saunders Anthony, Financial Institution Management, A Risk Management Approach, ini 9th edition, dan Joel Basis tahun 2015, Risk Management in Banking, 4th edition. Nah, selebihnya ini adalah website-website kredibel dari website-website perbankan itu sendiri. Oke, sekian. Terima kasih. Saya ulangi kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.